Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang menyangkut motivational skill, ya, motivational skill berkaitan dengan seorang wirausahawan. Bicara tentang motivational skill ini tentunya dikaitkan dengan peran sebagai seorang pemimpin, maka seorang wirausahawan dapat memposisikan dirinya sebagai rekan kerja sehingga terjalin hubungan yang baik antar karyawan dengan para pimpinan. Hubungan yang baik ini tentunya akan menjaga semangat kerja atau motivasi berpengaruh dalam kinerjanya. Ya, dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin, tentunya seorang wirausahaan bisa memposisikan rekannya tadi ya, sehingga dengan mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain, maka diperlukan sebuah kemampuan untuk memotivasi. Secara prinsip, kemampuan ini akan ditujukan oleh wirausaha dengan kondisi jika ia berada di depan, maka tentunya ia memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Jika dia berada di tengah atau di antara karyawan, ia dapat menciptakan ide atau inovasi. Dan jika ia berada di belakang, maka ia akan memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya, konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium atau kondisi yang tidak seimbang, tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapatkan kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keseimbangan, satu kondisi seimbang. Ya sudah berada dalam a state of equilibrium. Motivasi ini sesungguhnya merupakan proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya. Tentunya akan sangat sukar untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang sangat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan anggota organisasinya. Nah, selanjutnya dilihat dari segi atau faktor lingkungan, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari diri sendiri atau diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang selalu berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang mampu termotivasi. Dengan melihat proses dasar motivasi, yaitu dari kebutuhan, dorongan menjadi sebuah dorongan, dan pencapaian tujuan, maka diketahui bahwa kebutuhan atau needs ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang tentunya ada dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Sedangkan drive atau dorongan ini yang menyebabkan seseorang mau dan mampu melakukan satu tindakan yang tentunya akibat dari tindakan tersebut maka tujuan yang ini memuaskan kebutuhan akan terpenuhi. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri individu bermotivasi prestasi, di antaranya adanya kepercayaan akan kemampuan dirinya sendiri, yaitu self-confidence. Selanjutnya mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berusaha atau berbuat sesuai dengan asli karakternya. Lalu juga tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan
orang lain, atau diistilahkan people oriented. Yang keempat, test result oriented. Dia berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, future oriented. Ya, orang tersebut mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mampu menganalisis. Dan yang terakhir, seorang yang memiliki motivasi berprestasi adalah menyenangi tugas yang menantang, berkarakter risk taker, tidak cepat menyerah. Pada kenyataannya dalam kehidupan motivasi mempunyai karakteristik tersendiri, baik itu yang majemuk, di mana motivasi individu untuk melakukan tindakan ini pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Karakteristik lainnya dalam motivasi yaitu dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. Maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, karakteristik motivasi juga berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu satu dengan individu yang lain. Dan yang terakhir, karakteristik motivasi adalah adanya kondisi yang tidak disadari. Nah, ada sementara yang memahami bahwa mengapa ia melakukan satu tindakan. Biasanya karena ada peristiwa yang menekannya untuk masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul satu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali sebetulnya apa motivasi dirinya di lingkungan tersebut. Selanjutnya, kita lihat bagaimana motivasi yang dimiliki oleh individu seringkali akan mengalami pasang surut. Nah, ketika motivasi seorang perlahan tapi pasti mengalami penurunan, tentunya ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor lingkungan yang tidak kondusif, merasa berada di situasi yang menakutkan. Ini harus menjadi perhatian dari pemimpin, terutama bagi seorang wirausahawan. Ya. Lalu selanjutnya beban kerja yang melebihi kapasitas, pekerjaan yang terlalu rumit, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya, tidak ada ukuran yang standar untuk mencapai keberhasilan yang menjadi target. Tidak ada keseimbangan antara reward and punishment, ya, dia ataupun hukuman atas aktivitas yang dia lakukan. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sangat sulit. Lalu juga berada di lingkungan kerja yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok ini akan menurunkan motivasi. Selanjutnya tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, dan biasanya ada juga rasa bahwa dia diasingkan dari teman-temannya. Selanjutnya kita lihat beberapa faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar atas apa yang menjadi acuan hidupnya. Ada perbedaan fisiologis, ya, seperti rasa lapar, haus, hasrat seksual. Lalu juga perbedaan rasa aman, safety needs. Ya. Kalau tadi psikologi needs, ya, baik secara mental, fisik, maupun intelektual. Lalu juga perbedaan motivasi ini juga dikaitkan dengan latar belakang perbedaan kasih sayang yang diterimanya, perbedaan rasa harga diri, ya, atas capaian yang akan diraihnya di masa depan. Tentunya orang berbeda-beda, ingin mobil tipe anu atau rumah lebih mewah seperti apa gitu, atau jabatan tertentu. Dan yang kelima, perbedaan dalam mengaktualisasi diri. Tersedia kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Selanjutnya kita lihat motivasi. Teori motivasi ini dikaitkan dengan bagaimana motivasi kerja, katakanlah.
Ini menjadi satu hal yang penting, yang perannya memiliki korelasi terhadap unsur kepemimpinan. Sedang di pihak lain, motivasi merupakan satu hal yang dirasakan sulit oleh para pemegang jabatan. Oleh karena itu, setiap pimpinan perlu memahami apa hakikat motivasi itu sendiri. Menurut Stoner dan Duncan, ini mengelompokkan teori motivasi ke dalam dua kelompok. Ya, kelompok pertama yang tergolong motivasi kebutuhan, sedangkan kelompok kedua adalah motivasi instrumental. Secara ringkas kita lihat apa saja yang berkaitan dengan teori ini. Nah, teori motivasi terhubung dengan teori kebutuhan, di mana teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, tentunya harus mengetahui apa saja masalah atau kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow merupakan seseorang yang mengkaji tentang teori kebutuhan, memiliki pendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan itu selalu berjenjang. Artinya bila kebutuhan pertama terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama, mengaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Ya, nilai yang dipahami dalam hierarki kebutuhan berdasarkan Maslow. Ya. Kita lihat di sini pada puncak piramida ini ada yang disebut self actualization needs, ya, yaitu kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya, kebutuhan kreatif, kebutuhan merealisasi diri, dan perkembangan pada dirinya. Selanjutnya di level kedua, self esteem, ya. Ini merupakan kebutuhan, ya, apa namanya, berkaitan dengan kekuatan, ya. Kekuatan, penguasaan, kompetensi, dan kepercayaan diri. Kebutuhan pada dirinya berkaitan dengan prestise, penghargaan dari orang lain, status, dan ketenaran. Pada level ketiga, ada love needs, belonging atau belonging needs, ya. Love needs, belonging needs. Ini kebutuhan kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan. Tentunya kebutuhan ini menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat. Menurut Maslow, kegagalan kebutuhan cinta dan memiliki ini menjadi sumber hampir semua bentuk permasalahan psikologi. Yang keempat, safety needs atau safety and security needs, ya. Ini berkaitan dengan rasa aman, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, dan keteraturan. Sehingga dia bebas dari rasa takut dan kecemasan. Yang terakhir, psychological needs, ya, kebutuhan homeostatik lah, ya, air atau makan, minum, gula atau protein, dan kebutuhan istirahat dan ya. Selanjutnya, bagaimana dengan teori motivasi instrumental? Secara teoritis, dalam diri manusia terdapat 3 motif, yaitu motif berprestasi atau need achievement, yang kedua motif untuk berafiliasi, ya, atau need for affiliation, dan yang terakhir motif berkuasa, need of power. Teori ini didasarkan pada kondisi yang pertama, apabila seseorang memiliki motivasi yang begitu tinggi, ya, motivasi berprestasi yang tinggi. Yang kedua, memiliki motif untuk berafiliasi yang tinggi. Dan yang ketiga, motivasi berkuasa. Ia mendapat dorongan apabila ia dapat mengawasi, dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Sebab kalau tidak, dia akan kehilangan hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan. Selanjutnya berkaitan dengan teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory, di mana ini juga berhubungan dengan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori ini, kita bisa pahami bahwa
Dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya berkaitan dengan eh, motivasi yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Ya. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua sisi mata uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya, tergantung dalam hal ini apa yang ia dapat terpuaskan. Dalam teori tersebut, jika seseorang terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskannya dalam faktor lingkungan kerja, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dan belum tentu meningkatkan motivasi kerja seseorang. Selanjutnya, pendekatan motivasi kerja. Tadi telah dijelaskan bahwa secara teoritis, motivasi merupakan satu proses dalam diri seseorang untuk dipengaruhi, ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik psikologis, fisiologis maupun psikologis, ya, faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, nah, motivasi terdiri dari tiga komponen besar, yaitu komponen kebutuhan atau needs, drive, dan insentif, tentunya imbalan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik fisik maupun psikis. Ya. Dorongan merupakan kekuatan jiwa untuk menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan dalam hal imbalan ini merupakan tujuan yang telah dicapai atau akan dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Selanjutnya kita lihat teori proses motivasi kerja ini lebih ditetapkan pada pengkajian bagaimana motivasi itu eh, bisa terjadi. Di antaranya teori relevan tentang teori ekspektasi teori, ya, yaitu teori pengharapan dari Viktor Fromm. Viktor Fromm ini menjelaskan tentang sejumlah variabel yang disebut atau diistilahkan VIA, ya, valence, instrumentality, dan ekspektasi. Di sini bisa kita lihat implikasi dalam kehidupan organisasi ada beberapa hal yang harus dicegah agar mampu kita menciptakan motivasi kerja. Tadi berkaitan dengan apa namanya valence itu sendiri, ini merupakan kadar kekuatan keinginan seseorang. Valence ini kadar kekuatan seseorang mencapai hasil tertentu. Ya, ya biasanya indikasinya berupa nilai, upah atau sikap. Sebaliknya, selanjutnya mengenai instrumental, ya, instrumentality ini berkaitan dengan hubungan antara hasil di tingkat pertama dengan hasil di tingkat kedua, hasil yang berkaitan dengan prestasi dan pencapaian prestasi itu sendiri. Sementara ekspektasi berupa harapan ini merupakan keyakinan bahwa satu usaha akan menghasilkan satu tingkat prestasi tertentu. Nah, sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang harus dicegah untuk menciptakan motivasi kerja, yaitu kegunaan terhadap kemampuan dan pengetahuan karyawan, keadaan visi dan cara kerja tiap-tiap individu karyawan, ya. Lalu ketergantungan para pekerja terhadap orang lain dan keraguan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Nah, bagaimana keterkaitannya antara motivasi dan kepuasan kerja?
Motivasi dipahami merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan dorongan dalam diri individu untuk dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedua faktor ini tentunya menjadi kekuatan yang dapat membuat seseorang berprestasi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana motivasi dihubungkan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas? Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dengan istilah performance. Juga diartikan untuk unjuk kerja, ya, dan atau pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau juga hasil kerja. Smith mengatakan bahwa performance atau kinerja merupakan output drive from process, human or otherwise. Jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari satu proses, hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Secara konseptual, kinerja dapat diterjemahkan sesuai dengan pemahaman dari Smith, ya, yaitu eh, merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Sehingga dari sanalah dia melahirkan produktivitas. Demikian pembahasan kita kali ini tentang motivational skill. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.